Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Sesi kali ini kita akan ngebahas terkait dengan data ya dari perkembangan evolusi dari pembayaran digital. Nah, di sini kita akan coba melihat bagaimana sih perkembangan-perkembangan dari pembayaran digital yang sudah ada dan existing. Pertama, kita coba lihat dari sisi pembayaran digital, di mana kita ketahui ya sistem pembayaran digital ini adalah bagaimana subsistemisasi itu memindahkan sejumlah uang dari si pembayar ke penerima. Dalam hal ini adalah orang yang berbelanja ataupun menggunakan suatu jasa, lalu dari sisi pembeli itu akan menerima eh, bukti pembayaran gitu. Jadi modelnya itu mulai dari uang itu disimpan, kemudian dia diproses dan diterima baik itu dalam sisi pembentukan informasi dan pemindahan datanya semuanya diinisiasi melalui alat pembayaran elektronik. Nah, ada beberapa karakteristik yang kalian mesti perhatikan gitu, ketika masuk di karakteristik sistem pembayaran. Yang pertama adalah anonymity. Di sini bagaimana pihak ketiga itu melacak gitu, siapa yang terlibat dalam transaksi pembayaran. Jadi eh, ketika pasti di pengiriman nanti akan kelihatan juga rekening itu mengirim dari mana ke mana. Kedua adalah di sisi security, bagaimana data yang terkirim ataupun nilai rupiah ataupun nilai mata nominal uang yang terkirim itu secure, itu aman. Kemudian bagaimana dengan overhead cash-nya, bagaimana dengan biaya tambahan. Kalau kita cerita macam real time yang sekarang ada itu 2.500 gitu ya. Penggunaan transfer yang umumnya dulu pada awal itu 6.500 dan orang akan memilih fase di mana yang bisa cepat dan mungkin lebih murah. Kemudian transferability-nya bagaimana apakah ini melibatkan ke pihak ketiga, misalkan ada bank di sana atau tidak dan seterusnya untuk membangun rasa trust. Dan yang lainnya adalah divisibility, bagaimana pembayaran ini bisa dipecah gitu ya, jadi komponen yang lebih kecil, totalnya sama dengan pembayaran aslinya. Yang lain adalah acceptability, bagaimana pembayaran ini diterima dan bisa diakui di seluruh kancah global. Nah, untuk memori kita diingat kembali gitu ya. Metode pembayaran yang di awal itu hanya ada 4 C ya. Jadi ada masuk di kategori cash, masuk di credit card, cek, dan yang terakhir itu adalah credit or debit. Jadi ini yang 4 C yang di awal yang umumnya harus bisa digunakan. Kemudian bagaimana model pembayaran itu bisa ideal adalah pertama harus ada secure, lower head over cash, transportable, acceptable, anywhere, and divisible. Jadi ini bisa dilihat oleh uh, kategori kata ideal. Nah, ini bisa kita bandingkan antara perbandingan dari cash, credit card, check, dan kredit. Kalau kita cerita anonymity, cash itu kan anonymity. Kenapa uh, kita bisa store tunai dan yang lain. Data kita itu bisa terlindungi. Sedangkan kalau kita cerita kredit card, check, dan kredit, itu kan kelihatan ya, baik itu setoran data oleh siapa, dikirimnya kapan, dan seterusnya itu akan kelihatan. Sedangkan untuk sisi security semuanya cukup bagus. Sedangkan kalau kita cerita overhead cost, semuanya akan besar kalau masuk di fase kredit card dan check. Kenapa? Karena di sana ada beberapa komponen tambahan seperti paperwork dan lain-lain. Kemudian ada kemampuan transferability ya, baik itu credit card, check dan yang lain, divisibility, kemudian accessibility. Kalau kita cerita accessibility artinya bisa diakses di semua tempat gitu. Cash dan credit card itu bisa, sedangkan kalau kita cek artinya kan hanya bisa diakses di bank itu sendiri. Baik itu di kredit ataupun debit sama hanya bisa digunakan di lokal aja. Gitu. Nah, bagaimana dengan risk digital payment-nya? Kalau kita cerita Indonesia ini sudah nyentuh 159 juta orang udah menggunakan layanan digital untuk pembayaran. Kemudian diproyeksikan ya, baik itu baik payment value yang sekarang udah nyentuh sampai 71,1 juta US dollar. Dan beberapa list mobile wallet yang aktif itu, kalau kita cerita evolusinya ada OVO, ada Linkpay, Linkaja, Dana, GoPay, kemudian ShopeePay, ini semua masuk. Dan digital banking pun juga udah mulai berkembang gitu ya. Macam kayak BCA lahir dengan Blue-nya, eh, fintech player itu udah Gojek lahir dengan GoPay-nya, kemudian ada UAB, DBS, dan yang lain. Dan pada akhirnya kita juga udah kenal ada nama Kris ya.
di standarisasi QR code untuk model pembayaran yang udah dibuat oleh Bank Indonesia yang ngebantu bagaimana dari sisi mobile wallet dan digital banking itu bisa berkomunikasi. Nah, untuk sisi cashless gitu ya, aktivitas transaksi itu udah contactless, jadi prioritas ketika bertransaksi, baik itu dia mereka setuju ataupun tidak setuju di sisi cashless-nya. Kemudian untuk sistem pembayaran online ini pada hakikatnya itu terbagi dua ya. Jadi ada yang mainnya pihak dua pihak tanpa perantara. Ada yang mainnya pembayaran dengan perantara pihak ketiga. Jadi kayak transaksi langsung kalian bisa transfer uang misalkan di sisi aplikasi bisnis ini akan cukup memudahkan karena selama dia di bank ataupun fasilitas bank itu pasti tanpa perantara. Sedangkan kalau kita cerita dengan perantara pihak ketiga ini macam kayak wallet dan lain-lain ini menggunakan otorisasi dari pihak ketiga. Contoh kalau kita cerita seperti Flip gitu ya, jadi ada Flip yang bisa dipakai kalian transfer ke Flip, Flip akan meneruskan ke bank tujuan yang kita inginkan. Kemudian ada sistem pihak ketiga tetap party system juga. Ini berfungsi sebagai agent. Kalau kita cerita tadi yang pihak ketiganya, dia jadi agent yang menghubungkan antara si penjual dan konsumen yang membeli. Tugasnya adalah ngecek gitu kartu kredit konsumen apakah itu dia menolak atau menyetujui. Dan yang terakhir ada juga sistem PayPal. Kalian bisa lihat di websitenya langsung paypal.com ya. Kemudian ada sistem sertifikat juga kalau kita cerita main di skema ataupun model pembayaran digitalnya. Jadi semacam ada SAT, Secure Electronic Transaction, dan ada juga SSL. Jadi biar lebih secure. Gitu. Ada juga yang main di net money. Jadi caranya itu ngerubah gitu ya, ngerubah mata uangnya ke dalam bentuk mata uang safer. Jadi contoh kayak macam Bitcoin, contohnya dan seterusnya. Itu semua masuk kalau kita kategorikan sebagai net money. Jadi cash yang kemudian berubah menjadi net money. Begitu pun nanti selanjutnya ketika kita mau mengkonversi dari si cash yang tadi eh, kemudian nanti bisa ditarik gitu ya, dari sisi penggunaan. Nah, untuk penggolongan berdasarkan cara pembayarannya, ada dua model. Kalau contoh seperti prepaid, itu kebagi dua, modelnya micropayment sama e-cash. Ataukah modelnya adalah postpaid ataupun modelnya kredit. Ya, ini udah banyak ya, macam Shopee Pay Later, gitu, GoPay Later, pokoknya semua yang letter-letter pay later, itu semua masuk ke dalam kategori postpaid. Kemudian ada juga yang menggunakan prepaid, jadi dia harus punya dana akunnya electronic token dan akan ditransfer pada saat si, eh, si user atau pembeli itu ada berkaitan dengan transaksi dengan penjual. Contoh prepaid juga ini masuk dalam kategori micropayment dan e-cash. Kita coba lihat satu persatu penjelasan dari micropayment dan e-cash. Nah, kalau micropayment ini adalah bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Dia dikhususkan untuk pembayaran yang sifatnya, sekali lagi sifatnya nominalnya relatif kecil. Frekuensi transaksinya itu intensitasnya itu tinggi. Contoh, kalau kita ambil kasus kayak kita beli musik gitu lewat aplikasi web server ataupun yang lain, karena biasanya orang bertransaksi download file MP3 yang dilakukan berulang kali, sehingga setiap kali kita download menggunakan kartu kredit itu tidak efisien. Kenapa? Per berapa kali dia digunakan itu akan membutuhkan biaya yang tinggi juga gitu karena per satu kali transaksi itu ada biaya layanan yang akan diinkludkan. Ini kalau cerita micropayment. Sedangkan kalau kita cerita si e-cash atau orang sebut juga digital cash, ini pembayaran yang mengandung kayak seperti digital signature ya, tidak ada tanda tangan digital. Jadi ada pembacaan publik, private key dan lain-lain. Ini biasanya kalian bisa lihat di um, film mata-mata ataupun yang lain. Orang mengirimkan private case-nya untuk pembayaran, lalu nanti dia memasukkan password. Jadi untuk menyamakan proses pembayarannya antara si penjual dan pembeli itu. Nah, dua hal ini perlu dilakukan kenapa? Nah, misalkan kalau pemilik kartu itu kalau dia usahanya itu ilegal ataupun nah model e-cash itu contohnya kayak gini. Jadi anggaplah toko gitu ya menagih gitu, menagihnya kemana ke bank, lalu bank itu akan mengeluarkan digital cash, ada private key dan seterusnya. Baru orang yang pemilik digital cash ini akan memasukkan tadi kunci private yang dia punya, public keys-nya dan lain-lain
lalu uang itu akan diteruskan ke toko. Jadi kurang lebih model digital cash ini seperti ini. Ya, jadi bank itu ada di perantara sebelum ceritanya si toko itu akan terima duit. Bagaimana skemanya ya sesuai dijelaskan tadi, kalian bisa lihat digital cash, ada pemilik digital cashnya itu saya install dulu ya. Di komputer ada namanya Cyber Wallet. Lalu em, si pemilik cash ini mengisi Cyber Walletnya dengan data yang terenkripsi ke bank. Lalu dari sana memasukkan cyber wallet si publik, nanti dari situ bisa memasukkan gitu tujuan atau transfernya. Namun terlebih dahulu membuat satu kunci private bank yang hanya bisa dibuka oleh si penjualnya ketika kita mengirim. Nah, jika pesan sudah diautentikasi, lalu ada pesan mengisi data tanda tangan dan seterusnya, nanti sejumlah uangnya akan diminta oleh si pemilik. Nah, sistem pembayaran ini sendiri ketika dia udah jalan nanti sudah perlu pengecekan dari sisi si penjual. Nah, sistem pembayaran postpaid ini berlaku juga bagi orang-orang yang pengguna kartu kredit macam Visa, Mastercard. Ini bisa kalian lihat di belakang kartu ATM kalian, gitu ya, ada logo Visa atau Mastercardnya. Contoh yang lain, sistem pembayaran yang cukup besar juga digunakan adalah PayPal. Jadi kayak pemberian akun ini kita bisa bertransaksi cukup hanya dengan menggunakan email saja, gitu ya. Jadi punya email dan akun PayPal, semua orang pun sudah bisa bertransaksi melalui pembayaran yang dimediasi oleh si PayPal ini. Nah, cara kerjanya itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi si buyer memilih bagaimana mereka itu hendak membayar, kemudian dia cash out di item, memasukkan kartu kredit ataupun saldo dari PayPal. Lalu PayPal akan mengirim uang dengan aman kepada si penjual, gitu. Nah, dari penjual itu akan memutuskan apakah dia mau cash out, tarik uangnya dari PayPal, apakah dia mau masukkan ke dalam PayPal balance ataupun saldonya, ataupun dia mau meneruskan ke seller-seller yang lain. Ini bisa. Nah, sedangkan kalau PayPal untuk si pembeli, ini bisa kita lihat misalkan si buyer cek kembali di berbelanja gitu ya. Nanti memilih fase di mana untuk mengirim uangnya. Apakah dia memilih dari tarikan PayPal balance-nya ataukah dari kredit card. Dari sini akan dikoneksikan ke PayPal autentikasi di mana ketika udah verified nanti uangnya akan dikirimkan ke commerce ataupun tempat yang dituju pada awal dari si pembeli. Nah, ini skema dari si dua hal ya. Kalau dia adalah seller dan yang satu lagi untuk si pengguna. Nah, sedangkan kalau di seller tujuan akhirnya sama, kita terima pembayarannya online. Kalau dari si seller dia masuk ke PayPal ataupun balance, dia akan ada tiga perlakuan. Apakah mau dimasukkan ke PayPal balance, apakah mau dimasukkan ke bank account, dan yang terakhir itu bisa masuk ke sellernya. Seperti itu. Nah, evolusi perkembangan digital payment ini sudah sangat-sangat masif ya. Kalau kalian perhatikan, bisa jadi ke depan juga, ke depannya ATM itu ketika kita mau narik uang atau duit itu kita tidak perlu lagi transaksi menggunakan kartu. Sekarang sudah ada sebenarnya, namun cukup agak repot gitu, karena mesti memasukkan apa namanya, mesti memasukkan nomor handphone misalkan, kemudian dapat kode autentikasi. Nah, ke depan kita bisa coba misalkan baik penarikan QR code ya. Jadi cukup hanya nge-scan QR code-nya, uang langsung keluar dari ATM. Kan bisa dibuat seperti itu untuk beberapa inovasi. Termasuk Netflix yang kalian nonton, pembayarannya pun udah disupport dengan pembayaran uang digital. Nah, bagaimana dengan tren promosionalnya? Ini banyak dipakai oleh orang-orang bagaimana menyiapkan e-wallet dengan casing. Contoh si Oppo dulu di awal-awal mereka rilis, eh, tujuannya adalah bagaimana meningkatkan jumlah transaksi sehingga mereka membuat promosi digital payment yang cukup besar. Nah, kalau kita cerita transaksi cashless artinya kita tidak menggunakan uang fisik. Nah, jenis-jenis cashless itu ada banyak ya. Jadi ada kartu debit, kartu kredit, e-money, cryptocurrency, wallet, virtual account, QR, internet banking, mobile banking, itu semua masuk dalam kategori transaksi yang sifatnya cashless. Gitu ya. Jadi apakah semua kalian udah menggunakan ini atau belum ya? Tapi mungkin kebanyakan udah pakai virtual account.
udah pakai QR code misalkan atau udah pakai internet banking ataupun mobile banking. Sedangkan e-wallet macam OVO, GoPay itu mungkin teman-teman udah gunakan juga. Namun sebagian besar mungkin belum menyentuh sampai ke cryptocurrency. Nah, kita lihat dulu perbedaan antara e-money dan e-wallet. Jadi ini berbeda ya. Kalau kita cerita kayak contohnya adalah BNI Tapcash, BCA dengan Flashnya, Mandiri dengan e-money-nya, itu berbeda dengan e-wallet macam OVO. Jadi kalau e-money duit, bentuknya duit, sedangkan kalau e-wallet itu kayak tempat untuk naruh duit, gitu ya. Dompet lah gitu. Nah, bentuknya apa? Bentuknya kalau e-money ya bentuknya tetap sama. Bentuknya adalah kartu. Sedangkan kalau kita cerita e-wallet, dia cardless. Jadi nggak berbentuk kartu, sifatnya berbentuk apps. Teknologi yang e-money pakai itu adalah chip base. Jadi ada chip yang ketempel ke dalam card untuk melakukan transaksinya. Sedangkan kalau kita cerita e-wallet, dia berbasis server base, di mana kalian akan naruh uang kalian dan data itu tersentralisasi masuk ke server base. E-money itu kita nggak perlu registrasi, sedangkan kalau e-wallet perlu. Jadi kalian gunakan OVO, GoPay dan itu kan perlu. Ya, jadi kalian perlu untuk meregistrasi. Sedangkan kalau kita gunakan Breezy, Mandiri kan nggak perlu ya, cukup isi top up langsung digunakan. Terus kalau seumpamanya kartunya hilang, apakah bisa digunakan kembali? Jawabannya tidak, pemulihan tidak, karena dia nempel per kartu tadi untuk data informasi. Sedangkan kalau kita cerita e-wallet itu hanya bisa kalian gunakan dan bisa dipulihkan misalkan kalian lupa password dan lain-lain itu masih bisa. Gitu ya. Nah, sedangkan bagaimana model transaksinya kalau e-money ya kita tap ya. Jadi kita tapping baik itu di ATM ataupun ponsel yang udah ada NFC-nya kalian udah bisa narik duit, bisa potong duit atau bahkan bisa top up duit di sana. Sedangkan kalau cerita e-wallet ya modelnya adalah transfer online ataupun kalian men-scan QR code yang ada. Nah, ada batasan ya. Kalau kita cerita e-money, dia terbatas hanya sampai 2 juta. Jadi kayak e-money-nya BCA Flash, BNI, Beli, dan yang itu hanya maksimal 2 juta. Sedangkan e-wallet itu hanya bisa sampai 10 juta rata-rata untuk akun yang sudah verified. Gitu ya. Di contoh-contohnya udah jelas, e-money, Mandiri Money, BCA Flash, BNI Cash, Breezy, e-wallet itu OVO, GoPay, Shopee Pay, Dana, Link aja. Ini semua masuk ke dalam kategori e-wallet. Jadi jangan disamakan antara e-money dan e-wallet. Nah, kemudian ada juga perbedaan dari si uang elektronik dan uang digital. Contoh bentuknya di mana? Kalau uang elektronik bentuknya adalah e-money dan e-wallet. Sedangkan bentuk kalau kita cerita uang digital atau nanti akan ada rupiah digital, istilah yang muncul itu adalah cryptocurrency. Gitu ya. Teknologi yang digunakan mau itu chip dan server base kalau uang elektronik, sedangkan kalau uang digital dia menggunakan formasi blockchain. Gitu ya. Nah, uang elektronik itu dia tersentralisasi, ada bank, ada satu pusat yang menyimpan data-data, sedangkan kalau kita cerita uang digital desentralisasi, data itu akan disebar, gitu ya. Nilai tukarnya kalian kalau cerita uang elektronik ya rupiah gitu ya. Sedangkan kalau kita cerita uang digital ya mata uangnya sendiri. Mereka sebut dengan eh, satu Bitcoin, 0 Bitcoin, 0,1 Bitcoin itu masuk cerita uang digital. Kalau kita cerita e-money, wallet dan lain-lain, OVO, GoPay dan lain semua sama standarnya pasti sebutnya rupiah. Gitu. Nah, kalau fluktuasi, kalau kita cerita di uang elektronik ya tergantung si bank sentral. Kalau uang digital, fluktuasi itu bergantung dari si pasar. Gitu. Uang elektronik ini udah ada aturan atau undang-undang juga yang mengatur di alat tukar, gitu, di nomor 1840 PB 2016. Gitu. Sedangkan kalau kita cerita uang digital ini komoditas yang berbentuk fisik, gitu ya. Dan ini udah diatur sama Bapepti nomor 5 tahun 2019 ini cukup baru, gitu ya. Dan teknis penyelenggaraan pasar aset kripto juga itu udah ada di Bursa Jakarta. Nah, uang elektronik, e-money, Binance dan seterusnya. Sedangkan kalau kita cerita uang digital, ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Dogecoin, ada Litecoin. Ini semua masuk ke dalam kategori si uang digital tadi. Nah, kita bahas yang lain, contoh pendekatan di virtual account. Virtual account mungkin ada udah menggunakan gitu ya. Misalkan mau mentransfer atau membayar, biasanya menggunakan si virtual account. Mentransfernya ataupun kita kenali dulu si A itu apa. Jadi virtual account atau rekening virtual itu adalah rekening yang mana dibuat secara khusus untuk menerima pembayaran di mana rekeningnya itu aktif sesuai dengan fase atau durasi yang ditentukan. Ya, jadi kayak ada virtual account Bank BCA dan yang lain itu ada dia diterbitkan sesuai bank penerbitnya
dan tidak semua bank itu bisa menerbitkan fee. Yang ini mesti diingat juga. Nah, satuan transaksi itu berdasarkan waktu. Jadi kalau mau bertransaksi beli ataupun jual, semuanya ada batasan waktu sehingga ketika dia tidak memenuhi waktu atau timeline tersebut, transaksinya itu akan dibatalkan. Kemudian ada VA juga yang sifatnya statis dan dinamis. Ada virtual account yang bersifat tetap untuk pelanggan yang tertentu dan akan berubah sesuai dengan beberapa transaksi. Dan kelebihan di virtual account itu ada pengecekan otomatis ketika ada data yang masuk, secara otomatis itu validasi akan lebih cepat. Kalau kita cerita di sisi virtual account. Nah, yang lain adalah penerapan QRIS gitu ya. Jadi QR code yang menjadi PIN ataupun kode untuk pembayaran yang sudah sangat berkembang besar di aplikasi bisnis ya. Jadi macam kayak QRIS kita mau melakukan pembayaran dengan GoPay, OVO, Dana dan lain tidak akan jadi masalah karena sudah connected dengan satu bank yaitu Bank Indonesia. Sedangkan untuk playing usingnya kebanyakan menggunakan uh, mobile itu konten udah pada bentukan cash karena udah ini ada data-data yang bisa kalian lihat bahwa ternyata di sisi Atlas itu generasi udah cukup besar, sudah sangat besar ya orang menggunakan pembayaran-pembayaran dalam bentuk digital. Kita coba kenali pembayaran bentuk QRIS tadi. Jadi QRIS kalau dibacanya adalah KRIS, dia adalah standar nasional pembayaran digital yang basisnya adalah QR code dibuat oleh Bank Indonesia dan ada asosiasi namanya adalah ASPI, jadi Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Di sana akan mewajibkan seluruh penyedia layanan pembayaran non tunai wajib menggunakan QRIS itu sejak 3 tahun yang lalu. Nah, beberapa kelebihan QRIS proses cepat dan mudah juga karena kita tinggal scan aja, ya tempel pajak merchant itu sudah kelar. Kedua, dia juga udah didukung dari berbagai aplikasi pembayaran gitu ya. Baik itu menggunakan aplikasi banking, e-banking, dan dompet digital juga. Yang ketiga aman. Kenapa? Transaksi non tunainya itu akan terhindar dari uang palsu juga. Jadi kalau ada kesalahan hitung dan lain tidak akan jadi problem. Untuk penggunaan QRIS itu ada biaya yang mesti dikeluarkan yaitu 0,4% sampai dengan 0,7%. Jadi dia ada 0,4 dari setiap nilai transaksi. Jadi kalau kita cerita 100.000 gitu ya, 0,4 persennya sekitar 4.000 ya, 4 ribu gitu. Ya, sekitar begitu yang mesti eh, dibayar gitu. 4.000 atau 400 perak gitu yang mesti dibayar. Not sementara penggunaan kris ini masih free, beberapa catatan masih free, tapi ke depan mungkin akan sudah dikenakan transaksi pembayaran. Nah, bagaimana dengan mobile internet banking dan mobile banking? Ini juga dua hal yang berbeda ya. Kalau kita cerita e-banking, artinya data ataupun tempat kita mengakses itu adalah berbasis web ataupun berbasis desktop. Gitu. Kemudian kalau m-banking, kata M itu kan sudah kata mobile gitu. Jadi bentuknya aplikasi mobile dan bentuknya SMS. Aksesnya melalui internet, m-banking pun sama. Namun m-banking itu sudah bisa dimudahkan juga karena dia udah punya fitur SMS dan NFC. Nah, kalau NFC itu adalah singkatan dari Near Field Communication ya. Jadi jarak antar data itu tuh kurang lebih 10 cm. Aksesnya itu lewat browser. Kalau e-banking, banking itu kalian bisa akses lewat perangkat mobile, baik itu foto, video, scan code, dan NFC. Sedangkan e-banking itu akan ada token yang bisa diisi. Sedangkan m-banking itu ada OTP yang bentuknya uh, ngirim ke via SMS lalu dikonfirmasi. E-banking security pengamanannya itu melalui password sedangkan PIN, sedangkan kalau kita cerita m-banking dia lebih luas, lebih banyak. Dia ada pengamanan lewat password, PIN, biometrik, baik itu sidik jari ataupun pengenalan wajah kalian bisa. Nah, ada beberapa pengembangan-pengembangan nanti yang ke depan akan ada kejadian di evolusi perkembangan payment gateway ini ataupun pembayaran digital ya. Jadi baik itu kayak aturan bank itu udah menyesuaikan nanti karena ada aturan tentang digital rupiah. Ada beberapa kiris yang udah mengenalkan, ada bentuk pengenalan bank digital yang udah naik daun juga, serta ada beberapa perubahan yang mesti dipikirkan karena contoh kalau ketika go digital semakin kemudahan perbankan itu lebih mudah, kemungkinan besar itu beberapa kantor itu akan tutup mengingat keterbatasan ataupun kemudahan pos atau biaya yang dikeluarkan dari bank itu bisa lebih murah. Nah, jadi kesimpulannya
eh, perkembangan aplikasi pembayaran di sisi bisnis itu akan sering muncul, eh, akan modelnya paper base kalau makan macam cek, balai giro dan lain-lain. Card base itu baik kartu kredit, kartu debit ataukah e-wallet, ya sorry, bentuknya adalah e-money gitu ya. Nah, kemain ke depannya pun akan meminimalisir ada praktek bahkan atau praktek pencurian data dan lain-lain itu akan lebih diminimalisir, pencurian keuangan juga akan minimalisir, mengingat sistem pun akan jadi lebih canggih. Kurang lebih sampai di sini untuk sesi itu, adik-adik sekalian. Terima kasih banyak untuk yang sudah memperhatikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.